Bab 18.1, Gudang Harta Karun, 2. Diunggah oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Pedang suci masih sangat indah seperti ketika dia pertama kali melihatnya 300 tahun yang lalu. Itu adalah senjata yang tidak mungkin dianggap hanya sebagai pedang yang digunakan untuk memotong sesuatu. Tidak diketahui dari jenis logam apa pedang itu dibuat. Menurut legenda Kekaisaran Suci, rumah dari pedang suci, itu adalah pedang yang dianugerahkan oleh Tuhan. Mengejutkan bahwa Kekaisaran Suci tidak mencoba untuk mengambil kembali pedang suci. Eugene mengitari pedang suci, mempelajarinya dari semua sudut. Itu memiliki sarung yang indah dan gagang panjang yang paling cocok untuk dipegang dengan kedua tangan. Pedangnya sendiri tidak terlihat, tapi Eugene dengan jelas mengingat betapa indah dan mempesonanya pedang suci bersinar ketika ditarik dari sarungnya. Dia harus mengakui bahwa dia menginginkannya. Keinginan seperti itu mau tidak mau. Bagaimanapun, ini adalah pedang yang secara pribadi dianugerahkan oleh dewa. Pedang suci telah disegel di kuil pusat Kekaisaran Suci untuk waktu yang lama dan itu telah menemani mereka dalam perjalanan mereka melalui Devildom of Helmut setelah mengakui Vermont sebagai pemilik tunggalnya. Meskipun Vermont sendiri tidak terlalu sering menggunakan pedang suci, ini tidak mengurangi pentingnya dan nilai pedang suci. Pedang indah ini telah menebas iblis yang tak terhitung jumlahnya dan bahkan menusuk jantung orang pertama yang dibunuh dari 5 Raja Iblis Helmut. Petik 1. Meskipun setelah itu, hampir secara eksklusif digunakan sebagai obor. Ketika mereka mengalahkan Raja Iblis pertama mereka, semua orang masih belum dewasa. Sambil mengingat kembali waktu itu, Eugene mengulurkan tangannya untuk meraih pedang suci. Bukannya dia telah memutuskan bahwa dia akan pergi dengan pedang suci, tapi untuk saat ini, dia hanya ingin memegangnya. Eugene meraih gagang pedang suci dengan tangan kanannya. Perasaan melingkarkan jari-jarinya di sekitar gagang itu luar biasa. Meskipun secara lahiriah terlihat seperti pedang seremonial yang sama sekali tidak berguna dalam pertempuran yang sebenarnya, terlepas dari fakta ini, pedang itu sebenarnya dibuat dengan ahli. Sarung pedang suci tertanam jauh ke dalam lantai gudang harta karun. Eugene mencoba menarik pedang itu dengan paksa, tetapi sarungnya tidak mau melepaskan pegangannya pada pedang itu. Eugene meraih pedang dengan kedua tangan dan mencoba menariknya keluar sekali lagi menggunakan seluruh kekuatannya. Itu tidak berhasil, akhirnya dia mengakui. Pedang suci itu tak tergoyahkan. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menariknya keluar. Untuk jaga-jaga, Eugene menggigit ujung jarinya untuk mengambil darah, lalu mengoleskan ujung jarinya yang berlumuran darah pada gagang dan sarung pedang suci. Darah yang dioleskan pada pedang segera menghilang ke udara tipis. Dia mencoba menghunus pedang sekali lagi, tetapi pedang itu tetap menolak untuk dihunus. Seperti yang dikatakan Gillette, Anda akan tahu setelah mencobanya sendiri. Gillette bermaksud bahwa tidak mungkin menghunus pedang. Eugene tidak menyia-nyiakan lebih banyak kekuatannya untuk itu dan membuang penyesalan apapun. Bahkan jika dia berhasil menghunus pedang, sepertinya dia tidak akan diizinkan untuk menyimpannya. Dia melihat sekeliling lagi. Benar saja, brankas itu berisi banyak jenis harta karun yang berbeda. Selain senjata, ada juga banyak perhiasan dan aksesoris. Dengan mata bersinar, Eugene memulai penjelajahannya. Ini adalah Asfel, kan? Beberapa senjata menarik perhatiannya. Salah satunya adalah pedang yang tidak biasa tergantung di dinding, ujung bilahnya memiliki tonjolan bergerigi yang tampak seperti taring binatang. Ini adalah pedang melahap Asfel. Itu bisa melahap apapun yang dipotong untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada pandangan pertama, kekuatan sebenarnya tampak sulit untuk dinilai, tetapi Eugene sangat menyadari betapa patahnya pedang ini. Itu adalah pedang yang bisa memotong sihir, pedang yang melahap mana. Tidak peduli seberapa kuat mantra itu, di depan Asfel, itu tidak akan berguna. Meskipun hanya seseorang seperti Vermont yang bisa menggunakannya secara maksimal. Hanya karena fakta bahwa Vermont adalah penyihir hebat sejak awal, dia bisa menargetkan titik lemah mantra dan menghancurkannya dalam satu pukulan. Jadi meskipun merasa lebih tertarik padanya daripada dengan pedang suci, Eugene memutuskan untuk mengesampingkannya untuk saat ini. Selain pedang ini, beberapa senjata familiar lainnya telah menarik perhatiannya. Itu naga tombak Harbos. Meskipun cooldown-nya agak lama, selama kamu bisa mengimbanginya, itu adalah tombak yang mampu melepaskan serangan sekuat nafas naga dengan sekali dorong. Pedang badai Winit. Pedang yang dipenuhi dengan perlindungan dari Raja Roh Angin. Petir Pernoa. Busur yang menembakkan sambaran petir, yang bisa melintasi jarak berapapun untuk mencapai targetnya. Javel Pedang Hujan Pantom. Pedang yang bisa membuat salinan terbang yang tak terhitung jumlahnya saat mana dimasukkan. Dan mereka bahkan punya Gedon's Shield. Konten iklan. Perisai penipu yang bisa mengalihkan serangan apapun yang bersentuhan dengannya ke arah yang berbeda. Ini semua adalah senjata yang bisa mengubah dunia jika mereka keluar. Eugene menggelengkan kepalanya saat dia mendecakkan lidahnya dengan takjub. Jadi bukan hanya karena mereka adalah keturunan Vermont, dengan memegang kepemilikan begitu banyak harta, klan Leonhardt dapat mendukung statusnya sebagai keluarga besar. Bahkan seekor naga akan kehilangan akalnya karena iri ketika melihat berapa banyak harta yang telah dikumpulkan di brankas ini. Tapi apakah ini benar-benar segalanya? Terlepas dari semua yang ada di sini, Eugene masih memiliki keraguan. Lagi pula,
Ini bukan seluruh jajaran senjata yang dia tahu dimiliki Vermont. Dia tidak bisa melihat pedang cahaya bulan yang menakutkan atau tombak iblis yang benar-benar dia dambakan. Senjata di sini hanya sekitar setengah sebagus itu. Ini bukan sesuatu yang aneh. Bagaimanapun, 300 tahun telah berlalu. Selama waktu ini, beberapa senjata mungkin telah meninggalkan gudang harta karun, tidak pernah kembali. Bajingan, mereka pasti mengetahui hal yang baik ketika mereka melihatnya dan mengambil semua senjata yang benar-benar curang. Eugene terus mendecakkan lidahnya saat dia menggelengkan kepalanya. Meskipun senjata yang tersisa di gudang harta karun semuanya luar biasa, dia masih merasa menyesal atas senjata yang tidak ada di sana. Akibat kekalahan mereka, dia harus mempersiapkan diri untuk membuat pilihan yang sulit. Tidak satu pun dari mereka yang akan dianggap sia-sia untuk saya ambil, tapi tidak ada yang benar-benar menarik keinginannya. Karena dia masih muda, dia tidak perlu khawatir tentang kurangnya keakraban dengannya. Tidak peduli senjata mana yang dia pilih, jika dia memegangnya selama beberapa tahun, dia bisa perlahan beradaptasi dengannya sampai dia bisa menggunakannya untuk kepuasannya. Yang paling mudah untuk dihadapi adalah Winit, tapi itu adalah pedang yang secara pribadi diberkati oleh Raja Roh Angin. Hanya dengan memegangnya di tangan Anda akan memungkinkan Anda untuk memerintahkan roh angin dan, tentu saja, itu memungkinkan Anda untuk menggunakan sihir roh. Meskipun tidak mungkin untuk sementara waktu, selama dia terus mengumpulkan cukup mana, dia bahkan akan bisa memanggil Raja Roh Angin suatu hari nanti. Keuntungan dari pedang ini adalah, tidak seperti sihir biasa, sihir roh tidak menghabiskan banyak mana pengguna. Setelah roh dipanggil, biaya mana lebih lanjut akan ditanggung oleh roh itu sendiri. Dan dengan itu, tidak ada permintaan besar untuk bakat bawaan. Sihir roh biasanya sulit untuk dimasuki. Jika mereka tidak dilahirkan dengan sifat yang membuat seseorang menarik bagi roh, bahkan seorang penyihir hebat pun tidak akan bisa memanggil roh kelas rendah. Namun, jika seseorang memegang Winit, tidak perlu khawatir tentang itu, karena melewati semua persyaratan untuk sihir roh. Javel sulit untuk digunakan. Asvel mungkin cocok setelah aku mempelajari sihir, tetapi akan sulit untuk menggunakannya dengan baik untuk saat ini. Pernoa, dari apa yang saya ingat, itu menghabiskan banyak mana untuk setiap tembakan yang dibuatnya. Tombak naga Harbos tidak cocok dengan selera Eugene. Adapun perisai Gedon, itu memang memiliki kemampuan cheat yang cukup, tetapi seperti halnya Thunderbolt Pernoa, ia menghabiskan banyak mana setiap kali. Winit jelas yang paling nyaman digunakan. Meskipun dia sampai pada kesimpulan ini, Eugene tidak langsung memilihnya. Sebaliknya, Eugene terus melihat sekeliling brankas harta karun dengan gaya berjalan tanpa tujuan. Selain senjata-senjata ini, ada beberapa harta lain yang juga digunakan Vermont. Staf sihir ini, aku tidak begitu yakin seberapa bagusnya mereka. Dan ada cukup banyak tongkat sihir pada saat itu. Sejak dia masih muda, dia telah berpikir untuk belajar sihir juga, tetapi dia tidak ingin memilih fokus tanpa mengetahui apapun tentangnya. Oh. Setelah berkeliaran di sana-sini melalui brankas harta karun, Eugene menghentikan langkahnya. Matanya membelalak kaget saat dia melihat ke sudut dalam rak. Dia dengan cepat berjalan dan mencapai sudut. Berbaring di sana ada sebuah kalung kecil. Kenapa ini ada di sini? Eugene mengangkat kalung itu dan berkedip kaget. Itu bukan sesuatu yang istimewa. Tidak ada sihir besar yang diilhami ke dalamnya, juga tidak memiliki simbolisme penting. Itu hanya kalung biasa yang penuh dengan kenangan, karena itu adalah kalung yang Hamel pakai di kehidupan sebelumnya.